semua. Barangkali ada yang mau ditanyakan langsung dengan guru kita, Ustadz Kiai Haji Mal'an Abdullah. Mari dipersilahkan. Ya, halo kawan-kawan, mungkin ada yang ingin bertanya atau didiskusikan dengan Ustadz Kiai Haji Mal'an Abdullah, mari disilahkan. Atau Pak Ustadz, saya mau nanya, tidak ada hubungan dengan hidayah. Karena ini saya dengar ini, saya kan mau kurban ya. Nah, ada yang ngomong kalau mau kurban nggak boleh cukur kumis, nggak boleh motong rambut. Apa betul itu, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh menjawab punya Pak Saprudin dulu ya? Iya. Pak Ruben nak nanya tuh. Iya. Larangan itu bukan larangan yang sifatnya haram, bukan. Oke. Iya. Jadi larangan yang kadarnya untuk orang yang bersangkutan kira-kira yang beranggapan begitu itu dengan pandangan itu sebaiknya dia jangan memotong kuku. Iya. Motong Jadi kuku, bukan motong rambut. Iya. Tidak boleh. Salah sebetulnya ya, gimana ya? Iya. Batasan nilai kurban mengurangi. Bukan. Terima kasih. Iya, jadi sunat. Karena itu juga orang melihat misalnya lebih bermanfaat misalnya kalau kita terus membersihkan diri, merapikan diri gitu kan. Karena larangan yang diambil sebagai dasar itu tidak dinilai sebagai menghukumkan haram, membatalkan kurbannya. Ini yang saya kira kita perlu pahami itu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, terima kasih. Ya, jelas sekali ya. Terima kasih. Ya, lanjut kawan-kawan. Tadi yang ada bertanya, silakan. Pak Ruben, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi Pak Ustadz, saya mencoba untuk memahami temanya dulu Pak Ustadz. Jadi membingkai kebahagiaan dalam bingkai hidayah. Nah, jadi tema yang Bapak ajukan pada malam hari ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat abstrak sekali. Kebahagiaan itu tidak konkret. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sangat abstrak. Jadi bagaimana kita membingkai sesuatu yang abstrak? Dan kebahagiaan itu kan tidak konkret. Lalu bagaimana kita ingin membingkai? Membingkai itu artinya menurut saya adalah kita ingin mewujudkan sesuatu yang abstrak itu menjadi sesuatu yang nyata. Nah, lalu bagaimana membingkai, mewujudkan kebahagiaan yang abstrak itu dalam petunjuk dan Tuhan. Jadi kita semua pasti ingin bahagia, tapi kebahagiaan yang kita dapatkan itu adalah kebahagiaan yang mendapat petunjuk dari Tuhan. Jadi saya katakan, jadi kebahagiaan itu bagaimana kita mengukur? Kebahagiaan Pak Mal'an berbeda dengan kebahagiaan saya, berbeda dengan kebahagiaan teman-teman yang lain. Kan dia sangat abstrak. Nah maka itu saya ingin mendapat pendapat dari Bapak. Kira-kira apa indikator yang bisa kita wujudkan
wabarakatuh. Namun penyelesaian. Terima kasih. Halo. Iya. Udah selesai. Pak Rubennya sudah selesai ya. Saya. Iya. Saya senang kalau Pak Ruben ini bertanya, gaya ilmu hukumnya itu keluar gitu. Dia udah Karena dan memungkinkan kita melihat berkembang. persoalan secara lebih tajam gitu ya. Iya. Saya kira persis seperti yang disebut Ruben tadi kan, kebahagiaan itu tentu harus kita upayakan ya. Kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi dengan ukuran kita masing-masing kan. Tidak bisa kita ukur kebahagiaan orang lain dengan ukuran kita, dan orang lain juga saya kira juga tidak ingin mengukur kebahagiaannya dengan ukuran kita. Jalan hidup sebagai dosen misalnya, bagi saya membahagiakan gitu. Bagi Pak Ruben mungkin membahagiakan gitu ya. Tapi bagi orang lain mungkin yang terbayang serba sibuk, duit tak bolokate gitu. Itu kan mungkin begitu orang melihatnya itu. Sementara kawan-kawan dosen berpikir mudah-mudahan bisa menulis dan bisa ditinggalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Begitu juga semua profesi yang lain kan. Dokter Bisa puas dengan mencari sembuh pasien. peluang kebahagiaannya masing-masing. Saya yakin yang hadir di forum Zoom kita malam ini itu orang-orang yang merasa pilihan profesi hidupnya itulah yang bakal mengantarkan dia meraih kebahagiaan hidup bukan hanya di dunia sekarang, tapi di hari akhirat kelak. Bingkai hidayah itu sebagai sebuah sikap hidup itu mudah-mudahan kalau semuanya kita letakkan dalam framework hidayah ini memudahkan kita melihat peluang itu, memudahkan kita untuk mensyukuri setiap tahap perjuangan kita untuk membangun kebahagiaan hidup di lingkungan keluarga, di lingkungan kehidupan pribadi kita dan lain-lain itu. Nah, karena itu tidak heran kalau setiap sholat itu, setiap rakaat kita itu diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Satu-satunya bacaan yang wajib itu ketika sholat yang harus diatur betul tajwidnya sebaik mungkin adalah Al-Fatihah kan? Dan di Al-Fatihah itu ada doa yang sangat jelas. Ihdinas siratal mustaqim, berilah hidayah, taufik kepada kami, petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ghairil maghdub, bukan orang-orang yang Bukan jalan orang-orang yang orang-orang yang yang Engkau murkai, waladhdallin, dan bukan juga jalan hidup orang-orang yang sesat. Itu menjadi penting sebagai sikap yang mesti kita bangun di dalam hidup ya. Agama itu akan bermakna kalau kita jadikan bagian dari pandangan hidup kita dan cara menyikapi
di dalam penerapan kehidupan kita masing-masing. Karena itulah tema yang diusulkan ini menurut saya sangat penting gitu. Karena terkait kemudian dengan bagaimana mensyukuri setiap capaian yang bisa kita lakukan sampai hari ini. Ini saya kira dengan melihatnya, menempatkannya, bahwa semuanya ternyata kita ini hidup dari hidayah yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa melakukan studi sampai tingkat yang paling tinggi karena kita memiliki akal yang diberikan oleh Tuhan. Saya kira ini yang saya kepingin kita mendiskusikannya berdasarkan pengalaman kita masing-masing, dan kita bisa berbagi antara sesama kita ketika melihat jalan hidup kita yang telah kita lalui selama ini. Saya kira begitu Pak Ruben ya, yang bisa saya jawabkan. Yuk, bahagia menurut Sapo pula. Ya, kawan-kawan, mungkin masih ada apa yang mau didiskusikan dengan Ustadz Yai Malan. Assalamualaikum. Itu ada Ustadz, ada Dokter Sadra. Pak Jokowi. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.